Selamat pagi pemirsa. Sumbangsi dan peran Indonesia sebagai salah satu negara dengan PDB terbesar di ASEAN masih minim, terutama di bidang teknologi. Presiden Jokowi pun mengaku prihatin akan hal ini. Keluhan yang disampaikan Presiden itu wajar. Sebagai negara yang tergolong berpendapatan menengah, Indonesia sudah seharusnya berperan lebih jauh dalam perekonomian global, bukan sekedar menjadi pasar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 10 Mei 2024 dengan tema Negeri Besar yang Kedodoran bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Pasti pakai handphone ya. Tapi handphonenya masih buatan luar negeri pasti ya? Iya kan ya? Saya juga masih pakai handphone buatan luar negeri, padahal masa handphone saja kita tidak bisa buat. Sebelum kita bahas itu, editorial itu pemirsa dan Kang Ade, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini ada di halaman muka di harian Anda pemirsa. Sebagai pencinta sepak bola tentunya kecewa ya. Ada kecewa, ada sedih gitu Kang Ade, karena tim U23 Indonesia akhirnya gagal ke Olimpiade. Tapi berita ini mengatakan gagal ke Olimpiade bukan akhir proses Garuda Muda. Kalau tidak masuk Olimpiade, lalu prosesnya kemana lagi nih, Kang Ade? Ya, tim Garuda Muda harus menunda harapan ya untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Namun demikian kita melihat jejak yang sangat bagus ya, mulai dari awal sampai kemudian pada fly-off ini. Pertarungan yang sangat menarik. Meski demikian memang pemain dari Gini sangat mendominasi pertandingan ya. Yeah. Tapi upaya yang dilakukan oleh tim Garuda Muda saya kira harus kita apresiasi. Dan anak-anak asuhan Sintayong ini memang perlu jam terbang ya untuk berlaga di tingkat internasional. Tapi ini sebagai upaya untuk menuju pematangan mereka untuk berlaga pada pertandingan di kancah internasional. Kita harap juga beberapa strategi ya, itu benar-benar diterapkan dengan baik juga ya, Kang Ade ya. Maksud saya begini, jangan hanya mengandalkan pemain naturalisasi misalnya begitu, tapi kompetisi di dalam negeri, sekolah sepak bola, itu juga harus dipastikan berjalan dengan baik. Supaya kemudian ketika pemain-pemain naturalisasi kembali ke klubnya di luar negeri, ya jangan kemudian tim kita kehilangan taji. Begitu kan Kang Ade? Ya kita memang masih tergantung ya pada tim naturalisasi ya, pada pemain naturalisasi itu. Dan ini ke depan saya kira tidak bagus ya bagi pembinaan sepak bola Indonesia. Seharusnya pembinaan sepak bola Indonesia ini sejak usia dini kemudian berjalan secara berjenjang dan berjalan secara profesional seperti itu. Jadi tidak ada lagi katakanlah suara-suara bagaimana Ordal ini bisa menitipkan anaknya untuk bermain pada salah satu divisi misalnya seperti itu. Ada ya? Ada seperti itu ya? Ya dengar masih ada seperti itu. Begitu ya? Jadi menurut saya bagaimana pembinaan usia dini secara profesional. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana masa depan atlet-atlet Indonesia, para pemain sepak bola yang sangat bertalenta ini harus kita pikirkan masa depannya, sehingga mereka benar-benar selain nasionalisme memang harus dibangun, tetapi juga dari sisi masa depan juga harus betul-betul mereka kita siapkan. Bagaimana mereka bisa menyongsong masa depan yang cerah gitu. Baik. Kita harapkan seperti itu supaya kemudian kita pada akhirnya bisa melihat tim Indonesia masuk ke Piala Dunia ya. Betul. Boleh kan ya bermimpi ya, karena semuanya dimulai dengan mimpi. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Beritanya mengatakan momentum menguatkan toleransi. Ini berita muncul dari mana nih Kang Ade? Ya, berita ini kita angkat menjadi HL karena sangat penting sekali ya, momentum hari kenaikan Yesus Kristus. Ini kita angkat menjadi sebuah HL dan ini harus kita teguhkan ya keberagaman kita, bahwa kita ini sebagai bangsa yang majemuk. Toleransi tidak lagi menjadi omong-omong, tetapi juga harus betul-betul teraplikasi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tokoh-tokoh agama Katolik juga terkait dengan kasus pembubaran ibadah Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Banten. Ini juga mereka menyayangkan ya. Ini sungguh seharusnya dari keadaban kita sebagai bangsa yang majemuk, sebagai bangsa yang memiliki toleransi, sebagai bangsa yang guyup, ini tidak boleh terjadi penggerudukan, pembubaran ibadah agama lain ya. Dan terkait dengan itu pemerintah juga menyiapkan
rancangan peraturan presiden tentang kerukunan umat beragama. Jadi kerukunan umat beragama ini Perpres ini adalah sebagai pengganti ya SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Mudah-mudahan ada penyederhanaan nanti dalam pendirian rumah ibadah sehingga tidak ada lagi konflik. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana secara kultural toleransi itu harus dibangun. Betul. Antar tetangga, antar teman, antar komunitas ini harus dibangun. Jadi tidak hanya ada regulasi yang memayungi bagaimana semuanya diatur dalam undang-undang, tapi yang paling penting lagi adalah toleransi itu harus tumbuh ya pada hati kita masing-masing. Supaya itu benar-benar efektif, peraturan kan harus dihidupi oleh orang-orang yang diaturnya ya. Iya, betul. Dan kemudian kalau bicara toleransi antar umat beragama, bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi kalau tidak saling kenal, tidak saling tahu begitu kan, betul. Dan ujung-ujungnya tidak saling menghormati. Kita harap apapun yang terjadi sekarang, maksud saya adalah pelarangan beribadah begitu. Ya jangan ada lagi, supaya kemudian kita benar-benar menjadi bangsa yang beradab dan berbudaya. Ya karena kita ini berbeda agama, suku, bahasa. Ini kan dipayungi oleh satu hal ya, common platform kita adalah Pancasila ya. Atau kalau dalam bahasanya Cak Nur ya, atau Nurholis Majid, beliau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah kalimatun sawa. Jadi titik tengah yang bisa menyatukan berbagai pandangan, berbagai agama, bahasa dan sebagainya. Baik. Jadi disitulah kita bertemu, disitulah di dalam Pancasila kita bertemu. Ya. Kita harap ini juga ditunjukkan oleh tokoh-tokoh bangsa ya, supaya kemudian masyarakat bisa menirunya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait dengan satu peristiwa yang ramai dibicarakan ini, Kang Ade, ditutupnya pabrik sepatu bata. Industri padat karya melemah. Ini melemah karena memang kalah bersaing. Kan ada yang mengatakan ini persaingan bisnis biasa kok. Tapi ada juga yang mengatakan memang karena daya belinya yang melemah masyarakat. Ini bagaimana nih maksud dari berita ini, Kang Ade? Ya, industri padat karya melemah dan terakhir kita tahu di awal Mei kemarin terjadi penutupan ya, pabrik sepatu bata, pabrik sepatu yang memang sangat legendaris itu. Luar biasa lah dan menyerap banyak tenaga kerja dan sangat berjasa pabrik ini untuk menyerap banyak lowongan kerja ya. Tidak hanya pabriknya tapi juga counter di berbagai daerah ya. Juga sangat menunjang terciptanya lapangan kerja. Nah, ini rangkaian yang memang sangat memprihatinkan ya. Jadi dua tahun terakhir terjadi penutupan pabrik-pabrik yang memang berbasis padat karya. Ini harus menjadi atensi pemerintah. Jadi problemnya selain memang kondisi global yang tidak memungkinkan, tetapi juga saya kira ada problem dari inovasi karena banyak sekali pabrik-pabrik yang produk-produk yang memang jadul katakanlah, tetapi kemudian mampu berinovasi dan kemudian masih diterima oleh pasar. Nah, ini yang lain saya dari pengamat mengatakan bahwa ada problem juga dari birokrasi ya. Bagaimana kemudahan-kemudahan dari pemerintah ini masih harus diberikan lebih luas lagi sehingga betul-betul kita bisa ekspor ke luar negeri. Kemudian juga bahan baku juga harus betul-betul dibantu oleh pemerintah. Karena terus terang juga problem lainnya adalah kenapa barang kita menjadi mahal dan tidak kompetitif di tingkat internasional. Karena bahan baku kita masih impor. Jadi kita ada ketergantungan impor juga seperti itu. Dan juga mungkin peran dari pemerintah ya untuk menjaga pasar ya. Karena kalau bicara ini bukan sepatu lah, agak sedikit out of topic, tapi misalnya bicara produk kosmetik ya, Kang Ade. Ini teman-teman saya yang bekerja di industri kosmetik mengatakan, wih, kosmetik dari luar itu luar biasa bagus dan luar biasa murah katanya. Sehingga kemudian orang-orang Indonesia lebih memilih itu. Lah gimana kita mau bersaing katanya begitu loh. Nah, itu juga saya kira dari pemerintah harus betul-betul menyikapi secara tegas ya. Bagaimana keran impor ini tidak dibuka seluas-luasnya. Ini kan apapun ya, saya kira juga kita lihat di beberapa mal-mal besar misalnya, ini sendok garpu itu juga masih banyak impor gitu loh. Sampai sendok pun kita impor. Betul, iya, pacul juga kita masih impor. Ini menurut saya sih keterlaluan ya. Jadi menurut saya tetap ya meskipun kita memang ikut dalam perjanjian perdagangan bebas ya, tetapi pemerintah memiliki kebijakan ya, memiliki diskresi bagaimana melindungi produk dalam negeri agar jangan sampai hancur dihantam barang-barang impor. Kita membicarakan itu karena kemudian mengantarkan kita, Kang Ade dan pemirsa, ke editorial yang pada pagi ini diberi judul Negeri Besar yang Kedodoran.
Ini besar, ini saya tergelitik ini Kang Ade. Yang besar tuh apanya? Wilayahnya, jumlah penduduknya, jumlah sumber daya alamnya. Tapi bagaimana dengan jumlah uang di kantong warga negaranya? Bagaimana dengan kedaulatan kita atas hidup kita sendiri? Bagaimana Kang Ade? Ya, kita mengalami paradoks ya. Kita sebagai negara terbesar ya, secara populasi juga kita terbesar ketiga di dunia. Kemudian juga secara luasan juga luar biasa. Nusantara ini kita disatukan oleh laut ya, dari berbagai pulau-pulau luar biasa. Tetapi sisi lain ada problem bagaimana kekuatan kita memproduksi produk-produk dalam negeri. Nah itu tadi saya kira ada paradoksnya ya. Jadi pasar kita sangat besar ya secara domestik dan kita menjadi negara tujuan ekspor negara-negara lain. Kita jadi pasar. Kita jadi pasar ya. Kita jadi pasar, kemudian kita juga terkesan juga tenggelam ya dalam masuknya barang-barang dari luar negeri. Tanpa kita berusaha untuk melakukan perlawanan. Bagaimana kita menciptakan inovasi, menciptakan produk-produk yang berkualitas tinggi. Contoh misalnya bagaimana kemudian rantai pasok global di perusahaan Apple, misalnya Indonesia ini hanya di bawah 1%. Berbeda dengan Thailand, kemudian juga dengan Filipina misalnya. Misalnya Filipina ini menjadi supplier di Apple ini ada 17 supplier. Kemudian dari Malaysia ada 19 supplier. Kemudian Thailand ada 25 supplier dan Vietnam ada 72. Artinya kita betul-betul tertinggal gitu. Hanya untuk satu perusahaan Apple ya. Jadi komponen-komponen Apple ini kita tidak masuk di dalamnya gitu. Hanya dua komponen yang kita berpartisipasi di Apple seperti itu. Ada yang bilang begini, Kang Ade, apa yang terjadi ini karena sebenarnya bangsa Indonesia itu sangat unggul hanya dalam soal berpolitik, politik praktis dan tidak soal berekonomi. Tapi kita akan bahas ini dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 10 Mei 2024, negeri besar yang kedodoran. Negeri besar yang kedodoran. Di dunia yang semakin terhubung, tiap-tiap negara berlomba untuk berperan aktif dalam perekonomian global. Mereka tidak hanya berinovasi dan memproduksi, tapi juga ikut menjadi bagian dari rantai pasok global, baik di bidang pertanian maupun manufaktur. Sayangnya, sumbangsi dan peran Indonesia sebagai salah satu negara dengan PDB terbesar di ASEAN masih minim, terutama di bidang teknologi. Inilah yang mengundang keprihatinan Presiden Joko Widodo. Ia mencontohkan seperti pada pembuatan produk Apple yang membutuhkan 320 supplier komponen dari banyak negara. Indonesia, kata kepala negara, hanya terlibat pada 2 komponen alias tidak sampai 1%. Padahal negara-negara lainnya di ASEAN turut berkontribusi besar. Filipina misalnya ada 17 supplier, Malaysia 19, Thailand 24, serta Vietnam 72. Keluhan yang disampaikan Presiden wajar. Sebagai negara yang tergolong berpendapatan menengah, Indonesia sudah seharusnya berperan lebih jauh dalam perekonomian global, bukan sekadar menjadi pasar. Harus ada produk inovasi unggulan yang dihasilkan negeri ini sehingga dapat menopang perekonomian. Kita mungkin bisa mencontoh Finlandia, negara kecil di Eropa yang menjadi salah satu pemain terkemuka di bidang teknologi komunikasi. Untuk bisa seperti mereka, para stakeholder terkait di negeri ini harus meningkatkan kemampuan mereka. Salah satu caranya adalah dengan terus mendorong dan mengembangkan riset dan pengembangan atau R&D untuk menghasilkan produk inovatif yang dapat bersaing dengan negara lain. Anggaran dan SDM untuk sektor ini harus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas. Selama ini, soal riset dan pengembangan di negeri ini banyak dikritik dan dikeluhkan, tapi tidak muncul perubahan signifikan dalam kebijakan. Kerjasama antara industri dan perguruan tinggi yang berkali-kali digaungkan untuk terus ditingkatkan, faktanya juga belum sepenuhnya sesuai harapan. Padahal, sudah banyak jurusan dan fakultas di sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang dapat diajak berkolaborasi untuk mengembangkan berbagai perangkat teknologi yang mumpuni. Tapi gerak kolaboratif itu masih seperti siput, sangat lamban. Karena itu,
Peran Civitas Akademika harus dioptimalkan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang bersifat aplikatif yang berguna bagi perkembangan ekonomi nasional. Kita tidak boleh hanya puas menjadi pengguna teknologi dan sekadar menjadi pasar. Negara ini harus jadi salah satu pemain kunci, termasuk dalam rantai pasok teknologi global. Untuk itu, harus ada keberanian dan terobosan revolusioner dan visioner yang dilakukan. Tiongkok misalnya, berani menginvestasikan besar-besaran di bidang pengembangan chip yang menjadi nyawa bagi industri teknologi komunikasi. Karena itu, Indonesia Digital Test House atau IDTH atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang baru saja dikunjungi Joko Widodo beberapa hari lalu harus bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi perkembangan teknologi digital. Apalagi anggaran yang digelontorkan untuk membangun gedung yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat ini lumayan besar, hampir mencapai 1 triliun rupiah. Jangan cuma gedung dan peralatannya saja yang mentereng. Fungsi dan produk yang dihasilkan balai ini pun harus mumpuni. Di tengah rivalitas global, bukan saatnya lagi kita sekadar jadi penonton yang harus merogoh kocek untuk menyaksikan persaingan itu. Kita justru harus jadi salah satu aktor yang terlibat di dalamnya, syukur-syukur menjadi sutradara dan pemeran utamanya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan bertanya dulu Kang Ade sebelum kita melanjutkan diskusi kita. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, kita melihat belakangan petinggi-petinggi dari Apple, kemudian Microsoft itu berdatangan ke Indonesia dan mereka menyatakan komitmennya untuk berinvestasi. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga ataupun dibandingkan dengan misalnya bisnis yang mereka hasilkan, mereka dapat di Indonesia, sebetulnya investasi mereka relatif tidak berarti, masih sangat kecil. Kalau Anda lihat, apakah memang Indonesia, Mas Bima, akhirnya hanya bisa menjadi pasar yang besar bagi produk-produk khususnya luar, atau sebetulnya kita bisa memperkuat diri kita sendiri, ekonomi kita sendiri? Bagaimana Mas Bima? Ya, jadi memang kita sebenarnya punya peluang tidak hanya sebagai pasar, tapi sebagai basis produksi yang cukup besar. Sayangnya di sini ada masalah inkonsistensi kebijakan. Contohnya misalnya Apple. Ketika Apple pada waktu itu kan harusnya dia memenuhi TKDN, membangun basis produksi pabrik di Indonesia. Kalau tidak Apple secara langsung, Foxconn-nya itu seharusnya sudah terrealisasi. Tetapi yang terjadi adalah dibanding dia membuat pabrik, dia membuat lembaga training misalnya. Tapi kan bukan itu yang harusnya, bukan itu yang harusnya dilakukan oleh perusahaan sekelas Apple. Sehingga manufaktur yang lain pun juga jadi bimbang. Ini ternyata terjadi juga misalnya di sektor kendaraan listrik dan baterai. Jadi kita mau merakit baterai dan mobil listriknya, atau kita mengimpor mobil listrik yang sudah jadi, CBU. Nah, yang ternyata yang dilakukan pemerintah adalah memperbolehkan impor mobil jadi, mobil listrik jadi. Ini membuat bingung nih perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke Indonesia dari Korea, dari Jepang. Itu mereka akhirnya berpikir ulang untuk berinvestasi lebih besar lagi di manufaktur atau industri perakitannya. Ini jadi ada inkonsistensi, tapi juga ada faktor memang dari segi tenaga keahlian ataupun sumber daya manusia. Di sini memang kita gap-nya masih sangat lebar antara keahlian yang dibutuhkan itu dengan permintaan dari produsen dan juga dari supply dari misalnya perguruan tinggi, dari sekolah vokasi. Ini belum matching dengan kebutuhan dari investor besar tadi. Inkonsistensi kebijakan itu kenapa ya? Apakah memang karena Indonesia masih negara berkembang jadi kebijakannya pun berkembang terus begitu, atau seperti apa Mas Bima? Ya, inilah bedanya dengan Vietnam misalnya dengan
Thailand dari segi manufaktur ya, terutama di sisi otomotif dan elektronik. Mereka punya konsistensi tuh dari mulai pusat ke daerah. Kalau pusat sudah bilang A, daerah pun sama. Insentifnya juga tidak berubah-ubah. Kebijakan kalau wajib membangun pabrik untuk memenuhi TKDN, dibangun pabriknya, disupport lahannya. Nah di Indonesia ini sepertinya memang jangankan ganti rezim, ganti kebijakan, masih dalam rezim yang sama saja, itu menteri yang sama, kebijakannya bisa berganti-ganti, jadi nggak bisa dipegang. Ini ketidakpastian kebijakan ini kan salah satu masalah daya saing yang terbesar juga, 5 terbesar di Indonesia. Daya saing itu adalah masalah ketidakpastian kebijakan. Padahal bikin pabrik itu bisa 15 tahun prosesnya, kemudian baru produksi. Jadi view-nya panjang mereka. Kalau berubah-ubah sangat cepat, ini akan membuat mahal resiko bisnis. Kalau ini pertanyaan terakhir. Indonesia kan negara besar ya Mas Bima ya. Apakah kita kemudian menjadi negeri besar yang terus-terusan kedodoran karena memang tidak satu hati, mau di pemerintahan yang sama, mau di pemerintahan yang berganti, atau kita bisa sebetulnya mengalahkan katakanlah Vietnam yang terdekat dengan kita kalau kita punya kesatuan hati sebagai bangsa. Bagaimana menurut Anda Mas Bima? Ya, saya pikir sekali lagi mereka datang ke sini melihat kita masih punya sumber daya, masih punya kekuatan pasar yang cukup besar. Logikanya, industri itu mulai mendekat kepada pasar, dan pasar yang makin besar adalah Indonesia. Jadi ini semua dari sisi permintaan tinggi, hanya tadi kesatuan kebijakan pusat, daerah, antar kementerian. Ini jadi target paling penting ya di pemerintahan ke depan. Baik, saya sih percaya sebetulnya para pemimpin bangsa kita sudah tahu hal ini, cuman mungkin masih belum mau saja ya. Kita harap apa yang disampaikan Mas Bima Yudhistira bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih, Direktur Center of Economic and Law Studies Selyos Bima Yudhistira. Selamat pagi. Kang Ade, saya menyitir ada yang ditulis di salah satu akun X ya, yang dikatakan, dia bilang begini, why business invest in Vietnam? Ada pertama, lokasi dekat dengan Tiongkok, yang kedua banyak kawasan industri yang tertata rapi dan lengkap infrastrukturnya, kemudian birokrasinya satset dan relatif clean, low labor cost, ini terlalu rendah biayanya, tenaga terampil cukup tersedia, dan yang paling akhir nih menarik nih, nggak ada ormas. Ada juga disebut ya. Nggak ada ormas, nggak ada ormas ya. Nah ini kan ya kita walaupun pahit tapi ya harus mengakui seperti ini. Ini bisa diselesaikan tidak masalah-masalah ini? Bagaimana Kang? Ya, saya coba memberikan ilustrasi betapa memang gangguan-gangguan ya, bisnis Indonesia ini betul-betul tidak kondusif ya. Misalnya ada seorang anak di Kabupaten Karawang misalnya, ketika dia mau melamar kerja itu harus membayar 8 juta ke ormas. Mau masuk ke sebuah perusahaan di sana di Karawang. Mau masuk pabrik, bayar 8 juta rupiah ke ormas. Itu uang pendaftaran. Ormas ini menjadi penghubung ya, menjadi broker untuk masuknya anak muda di Karawang. Salah satunya yang saya temui itu harus masuk lewat ormas. Nah, ini menurut saya tidak kondusif. Jadi apa yang dituliskan di akun X tadi, bahwa Vietnam tidak ada gangguan, salah satunya ada ormas, itu saya kira itu jangan-jangan benar ya. Jangan benar ya. Nah, tetapi memang tidak hanya satu variabel ya yang membuat iklim usaha di Indonesia ini tidak kondusif. Yang paling penting adalah kepastian berusaha ya. Kepastian berusaha ini dipayungi oleh kepastian hukum. Ketika ada kepastian hukum, maka ada kepastian kebijakan. Kebijakan ini jangan gonta-ganti, kemudian juga mesti ada sinkronisasi kebijakan ya, antara pusat dan daerah. Ketika pemerintah pusat memberikan kelonggaran dalam hal investasi misalnya, daerah jangan kemudian membuat aturan tersendiri dengan alasan untuk mendapatkan PAD dan sebagainya. Jadi daerah ini jangan membalelo dari pusat. Daerah harus tunduk satu komando, tegak lurus dengan pusat. Nah ini betul-betul saya kira negara kesatuan Republik Indonesia itu harus tercipta dalam hal bagaimana membangun iklim investasi yang sehat. Yang lain misalnya juga soal kemudahan untuk membeli lahan misalnya. Investor harus dibantu. Pemerintah, kemudian juga pemerintah daerah juga harus berada di garis depan bersama tokoh-tokoh masyarakat, harus memberikan keleluasan kepada investor untuk masuk. Tetapi memang saya kira harus digarisbawahi, jangan sampai ganti rugi, tapi ganti untung dengan masyarakat. Nah ini menurut saya sangat-sangat kompleks ya.
2 tahun, dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, ini persoalan ini masih terus ada ya. Yeah. Kita memang gencar pada infrastruktur, tapi kita juga ada problem pada SDM. SDM ini sangat penting sekali bagaimana menyiapkan anak-anak muda Indonesia, generasi Z dan milenial ini, terutama generasi Z, untuk masuk ke dalam dunia kerja. Yeah. Jadi link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja ini harus betul-betul tercipta di situ. Vokasi-vokasi harus diperluas gitu kan. Karena sangat ironis misalnya anak SMK yang notabene dia harus siap kerja, nyatanya terbesar adalah dari SMK yang banyak nganggur. Artinya apa? Di dunia kerja masih ada gap ya antara lulusan SMK dengan dunia kerja. Faktor-faktor tadi itu yang menghambat ya. Tidak link and match begitu ya. Tidak link and match. Itu kan penyakit lama ya, sampai sekarang masih ada ternyata. Masih ada. Nah ini saya kira juga harus kita lihat akarnya ya. Akarnya kalau saya lihat adalah bagaimana iklim demokrasi Indonesia ini tidak kondusif ya. Apa sih yang menjadi nilai dari demokrasi? Nilai demokrasi itu adalah kesetaraan. Ketika kita komit dengan kesetaraan, maka dalam dunia usaha pun kita komit juga. Semuanya setara. Tidak boleh yang ini kemudian diuntungkan, ini kemudian dipersulit. Ini kan tidak setara. Nah, dunia usaha membutuhkan kesetaraan. Ada equality before the law di situ. Jangan yang satu dipermudah, satu dipersulit. Jadi harus sama. Kemudian juga birokrasi juga ketika berhadapan dengan pengusaha, dengan dunia usaha. Jangan berpikir apa nih yang bisa saya dapatkan dari dunia usaha untuk ini. kepentingan pribadi. Apa yang bisa diperas. Bukan untuk kepentingan bangsa. Nah, saya kira paradigma itu harus menjadi pelayan ya. Birokrasi harus menjadi pelayan, itu harus betul-betul diwujudkan. Birokrasi yang ramah, birokrasi yang cepat, dan birokrasi yang murah. Ini saya mau mengutip lagi utas dari akun X tadi itu, Kang Ade. Masih ormas lagi? Masih bukan. Tapi masih terkait. Disebutkan di utas ini bahwa Apple memutuskan bangun pabrik besar-besaran di Vietnam dengan total investasi kurang lebih 255 triliun rupiah dan menciptakan multiplier efek sekitar 150 ribu lapangan pekerjaan. Dan di Indonesia, Apple hanya invest 1,6 triliun. Tadi 255 ya. Dan bisa foto mesem-mesem katanya foto dengan Presiden Republik Indonesia. Apakah kita memang hanya akhirnya bisa jadi pasar saja? Karena tadi Mas Bima Yudhistira juga mengatakan jangankan berganti pemerintahan, masih pemerintahan yang sama, kebijakan, peraturan itu bisa berubah-ubah dengan cepat. Lalu kita akhirnya pasrah saja begitu. Bagaimana? Ya, seharusnya kita sebagai bangsa ya, dan pemerintah juga harus berpikir ke depan ya. Dan target kita kan 2045 Indonesia menjadi negara maju. Masih ada ya? Ya. Masih ada harus ya? ke sana memang. Indonesia apa tuh? Emas. Indonesia emas. Harus ke sana. Masih emas. Masih emas. Katanya sudah bisa jadi cemas harus sekarang. Emas dong. Jangan cemas. Nah, oleh karena itu menurut saya ini kan membutuhkan proses ya. Bagaimana kita meraih Indonesia emas ini tidak dengan kecemasan-kecemasan. Nah, kecemasan-kecemasan ini diantaranya adalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang menghambat dan sebagainya. Nah, ini menurut saya harus betul-betul kita arahkan ke sana, kita orientasikan, kita harus menjadi Indonesia menjadi negara maju ya 2045. Dan ini memang masih jauh dari harapan ya, karena 2 dekade misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sangat stagnan ya 5%, tidak beranjak dari situ. 2022 pernah 5,3%, tapi itu cuma sekali. Tetapi intinya dua dekade pemerintahan ini tidak ada kemajuan yang signifikan ya. Kang Ade, yang kalau kita lihat ya, saya bukan ahli, tapi saya sering mengamati negara-negara maju yang dikategorikan maju itu pasti industrinya maju. Meskipun industri maju ini bukan berarti hanya industrinya, tapi dengan negara-negara yang punya pertanian yang bagus, mereka juga mengamankan. Amerika Serikat kan sampai sekarang kita mau mengekspor hasil tanaman kita sulit masuk ke sana karena ada non-tarif barrier segala macam. Lalu industri yang maju itu juga bertahap. Mereka mulai dengan industri dasar, kemudian industri manufaktur, baru yang high-tech, pesawat, segala macam. Nah, pertanyaannya, apakah memang kita tidak punya fokus? Kita tidak punya kesatuan hati, kembali lagi saya pakai istilah itu, sehingga kemudian kita terus-terusan hanya menjadi pasar dari negara-negara lain. Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan dulu Kang Ade sebelum kita lanjutkan diskusi kita, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, selalu siap untuk memberikan pendapat demi kebaikan Republik Indonesia tercinta. Silakan singkat padat saja Pak Yunus, silakan Pak. Indonesia besar tapi kedodoran. Kami pesan bahwa pertama, kita ini untuk ASEAN terbesar PDB. Kedua, saya berharap, mohon izin, mohon maaf, kami dari pelosok meminta supaya pengelola Republik ini betul-betul menangani riset dan pengembangan. Jangan sampai itu dibiarkan, karena harus ada riset kita. Jangan hanya orang ambil-ambil kita punya bahan mentah, kemudian kita dijadikan pasar. Kemudian manfaatkan Indonesia training house dari Kementerian Komunikasi supaya betul-betul dimanfaatkan. Ada balai besar untuk pengujian kita supaya kita ini negara besar tidak kedodoran, tetapi kita ini adalah pemberi hasil-hasil terbaik inovatif. Kami mohon supaya ini kita ada satu hati, kerjasama, jangan saling iri hati. Sekali lagi saya pesan, tidak boleh ada sifat prinsip hidup SMOS, Bung Leo. SMOS itu adalah susah melihat orang lain senang atau senang melihat orang lain susah. Jangan itu ada di Indonesia. Biarlah kita sehati sepikir memajukan Indonesia dengan kapasitas negara yang besar ini betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Salam sejahtera, sukses selalu Bung Leo dan semua warga NKRI tercinta. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak, kita kelihatannya besar dari jumlah penduduk, dari jumlah pulau, dari jumlah sumber daya alam, tapi tidak besar dari jumlah uang di kantong kita masing-masing. Bagaimana Pak Sukarwan? Ini Bang, kalau negara besar tapi tidak kedodoran, besar ya besar. Contohnya RRT. RRT penduduknya 1 miliar tapi mencari pemain Thomas Uber ya juga mudah. Juara kan. Nah, negara kecil tapi hebat. Uzbekistan penduduknya 34 juta bisa mengalahkan kesebelasan yang penduduknya hampir 300 juta. Nah, kalau saya mengamati gini Bang, ketika era dulu Pak Harto itu ada tahapan-tahapan pembangunan repelita. Repelita dibagi-bagi menjadi pelita pembangunan 5 tahunan. Jadi ibarat kapal itu nakodanya itu mau diarahkan kemana, tidak terombang-ambing di tengah samudra, itu pun masih gagal. Artinya fungsi manajemen planning itu perencanaan tujuannya kan agar segala sesuatu tidak gagal total. Sekarang ya negara sebesar ini subur makmur, misal ya Bang, Belanda tuh sukses menjajah Indonesia. Mungkin Indonesia tuh sudah negara agraris termodern di planet bumi. Nah sekarang subur makmur gemari Palau Dinawi yang gampang-gampang saja. Kenapa sih Indonesia tuh kok masih impor beras? Iya. Pak Sukarwan, kalau ada yang mengatakan kalau ada yang mengatakan Pak Sukarwan karena Indonesia tidak fokus. Kalau misalnya dibandingkan dengan Thailand
itu mereka tahu diri, mereka kuatnya di pertanian, mereka kuatkan pertanian, mereka bisa ekspor beras, semua buah-buah unggul sampai sekarang kita masih taunya durian Bangkok, jambu Bangkok, mereka fokus di situ. Nah Indonesia disebut-sebut tidak fokus. Kalau menurut Anda bagaimana Pak Sukarwan? Betul sekali Bang Leo, betul sekali saya garis bawahi. Karena begini, contoh, Menteri Pertanian harus dicari benar-benar seorang menteri yang lulusan S1, lulusan IPB Bogor, apa Gadjah Mada, apa mana lah. Jangan terus ketua partai jadi menteri pertanian, ketua partai jadi menteri perdagangan. Ya mana bisa ngurus ya, tidak fokus, tidak ahlinya kok. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga dari pengusaha. Kalau saya, misalnya saya jadi menteri P&K, semua rektor universitas yang masih menerima program diploma, saya babak habis. Pak Sukarwan, terakhir Pak, Anda masih punya pengharapan tidak bahwa kita negeri besar yang memang benar-benar besar, bukan yang kedodoran? Masih punya pengharapan tidak Pak Sukarwan? Sebagai warga negara Indonesia ya masih, tapi saya mohon kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, kalau mencari menteri jangan terus ketua partai, jadikan menteri tidak tahu apa-apa. Baik, baik. Harus orang yang berkompeten. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik pendapat Anda Pak, supaya kita besar betulan bukan besar yang kedodoran? Silakan Pak Tasrik. Baik, negeri Indonesia itu sekarang itu terkesan negeri besar tetapi kedodoran. Padahal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita sumber daya alam yang cukup kaya, tetapi pengelolaannya yang tidak sesuai. Sekarang terkesan kita mempunyai sumber daya alam tetapi tidak diimbangi dengan bagaimana mengembangkan atau menghargai sumber daya manusia yang ada di Republik ini. Saya tidak pesimis bahwa di negeri ini katakan sumber daya manusia di bidang elektro itu juga udah mampu, cuma perhatian pemerintah yang kurang untuk memberdayakan kampus-kampus, riset-riset dan sebagainya. Sehingga kita menjadi sasaran. Nah kalau barang elektro ini kita menjadi sasaran pasar dunia, itu masih kita bisa pahami 50%, tetapi yang sangat memalukan, kita negara agraris, dalam janji-janji kampanye, mau jadi presiden, stop import beras, stop import gula, stop import. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah di situ ya, saya sependapat dengan Bang Ade Alawi, tidak konsisten pemerintah kita, tidak fokus dalam menangani hal-hal seperti itu. Yang kedua, membangun negeri itu ada dua hal. Yang pertama membangun infrastruktur dan non infrastruktur. Menyangkut bagaimana menangani kemiskinan, bagaimana memberdayakan sumber daya manusia. Saya ingat di zaman Pak Harto, beliau membangun infrastruktur, tetapi mendunia, menrespek kita adalah B.J. Habibie yang berkelas internasional, yang sangat dihormati dunia. Sehingga beliau bisa memproduksi pesawat terbang, dan itu membanggakan sejarah bagi bangsa kita. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi mengeluh tentang riset itu, saya malah terbalik. Udah 9 tahun 6 bulan ini ngapain aja? Nanti sudah mau berakhir baru mengemukakan kekesalan itu. Jadi saya berharap terakhir Pak Prabowo menaruh orang-orang di bidang ekonomi dan di ristek ini orang-orang yang memang berkompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sangat menarik pendapat para pemirsa kita, Kang Ade, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita. Kang Ade, tadi kalau saya tangkap benang merah dari pendapat dari para pemirsa kita, yang pertama adalah harus fokus, yang kedua berkesinambungan, lalu yang ketiga spesifik soal menteri, harus orang yang berkompeten di bidangnya. Bagaimana Kang Ade? Ya, menarik tadi yang disampaikan oleh para pemirsa kita ya, betapa pengelolaan negara kita ini masih centang perenang ya, belum ada satu kesatuan ya. Bagaimana kita membangun sebuah spirit kebangsaan, bagaimana kita menjadi sebuah negara besar. Nah, komitmen kita menjadi negara besar itu adalah kita mampu melampaui kepentingan-kepentingan pribadi. Yeah. Nah, ketika kita mampu melampaui kepentingan-kepentingan pribadi, maka kita akan dijauhkan dari korupsi. Korupsi masih menjadi persoalan di negeri ini. Dan yang paling penting adalah ketika kita mau memajukan dunia usaha kita, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih baik lagi, di atas 5%, dan kita akan menyongsong negara maju 2045, maka tentu saja yang pertama ada kepastian hukum ya. Dari kepastian hukum ini akan muncul kepastian kebijakan. Ini ada akuntabilitas, ada governance yang saya kira harus menjadi poin utama di sini. Karena ketika ada kepastian hukum, maka dunia usaha pun juga bingung, masyarakat juga bingung, dunia internasional pun bingung gitu loh. Kemudian yang kedua adalah R&D, Research and Development, ini harus betul-betul diciptakan ya. Antara sivitas akademika, para peneliti di perguruan tinggi harus diberikan insentif di situ. Dan kemudian penelitian ini tidak hanya teronggok di perpustakaan saya kira ya, tetapi juga harus betul-betul aplikatif. Jadi perlu ada sertifikasi dari hasil-hasil penelitian kampus, sehingga kemudian bisa berdampak di masyarakat, bisa digunakan di masyarakat. Kemudian yang lain saya kira juga dari birokrasi. Birokrasi harus betul-betul jangan menghambat. Jangan kemudian birokrasi ini mempermudah yang sulit gitu ya. Menyulit-nyulitkan yang mudah seperti itu. Nah, ini hal seperti ini menurut saya harus menjadi agenda ke depan. Karena kalau kita cermati 2 tahun pemerintahan Jokowi ini dari sisi governance masih lemah. 2 periode ya. Yang dikedepankan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur. Infrastruktur sangat bagus. Tetapi ketika komitmen di pemerintahan kedua kepada SDM itu tidak terlihat juga. Revolusi mental itu nyaris tidak terdengar. Jadi kalau kita ke depan, saya kira Indonesia maju, revolusi mental ini jangan menjadi omong-omong, harus betul-betul revolusi mental berjalan secara operasional. Padahal tidak ada kertas. 20% APBN setiap tahun kan sudah ke pendidikan, itu masih belum efektif ya? Seharusnya bisa efektif ya 20% ya. Namun kan ada problem mengenai kebocoran-kebocoran. Bagaimana bisa kita masih melihat maraknya korupsi di perguruan tinggi, korupsi laboratorium, korupsi pembangunan dan sebagainya, korupsi pemberian lahan untuk perguruan tinggi. Ini kan banyak dikorupsi juga. Jadi menurut saya yang paling penting adalah good governance dari pemerintah ke depan harus betul-betul terlihat pada akuntabilitas, pada transparansi, dan pada partisipasi masyarakat untuk sama-sama menjadi bagian dari pembangunan. Masyarakat harus betul-betul menjadi agen perubahan, terutama dunia kampus. Kita masih berharap itu, dunia kampus harus berada di garis depan. Dunia kampus, dunia pers, itu sering disebut sebagai orang-orang yang hanya tahu omon-omon katanya begitu. Karena diasumsikan tidak menyelami kehidupan nyata. Sederhananya begini, ngomong aja, emang kalian sudah melakukan apa? Bagaimana kemudian peran dari kampus dan juga media massa untuk memastikan bahwa kita bergerak menuju negeri besar yang tidak kedodoran lagi? Ya, yang paling penting kita harus tegak ya. Kita harus kokoh menjadi sebuah negara demokrasi. Salah satu indikator besar kuatnya negara demokrasi adalah apabila ada ruang dari civil society. Nah, civil society itu adalah perguruan tinggi dan pers ya, sebagai pengontrol. Sementara perguruan tinggi adalah sebagai pencipta. Nah, ini saya kira 2 hal ini menurut saya harus betul diberikan ruang dan dimatikan mereka. Nah, yang paling penting adalah ke depan pemerintah harus betul-betul memiliki komitmen bagaimana anti korupsi ini menjadi agenda pembangunan yang utama. Kita harap apa yang kita bicarakan ini juga bisa menyumbangkan supaya kita tidak lagi kedodoran. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, di tengah rivalitas global, bukan saatnya lagi kita sekedar menjadi penonton yang harus merogoh kocek untuk menyaksikan persaingan itu. Kita justru harus menjadi salah satu aktor yang terlibat di dalamnya, syukur-syukur menjadi sutradara dan juga bahkan pemeran utamanya. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Pemerintah tidak peka, seolah-olah petani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.